Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Livia Malva dengan NPM 22.250. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logical fallacies atau kesehatan berpikir dengan mata kuliah penalaran hukum. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Meskipun argumen tersebut mungkin terdengar meyakinkan, kesesatan berpikir ini sering terjadi karena pelanggaran kaidah logika atau hubungan yang tidak tepat antara premis atau kesimpulan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis logical fallacies. Yang pertama ada hominem atau serangan terhadap pribadi. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi lawan bicara alih-alih mengkritik argumennya. Contoh, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Dalam argumen ini, fokusnya adalah pada siapa yang berbicara, bukan isi argumennya. Yang kedua ada strawman argumen atau manusia jerami. Strawman terjadi ketika seseorang menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan agar mudah dipatahkan. Contoh, jadi, menurutmu kita harus melarang semua teknologi modern hanya karena ada risiko data bocor. Ini adalah penggambaran yang keliru terhadap argumen lawan. Lawan mungkin hanya mengusulkan kebijakan keamanan data, bukan pelarangan teknologi. Lalu yang ketiga ada false dilema atau dikotomi palsu. Jenis falsi ini menawarkan dua pilihan ekstrem seolah-olah tidak ada opsi lain. Contoh, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Padahal dalam banyak kasus, pilihan yang tersedia tidak terbatas hanya pada dua ekstrem tersebut. Selanjutnya yang keempat ada slipper slope atau lereng licin. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang berargumen bahwa tindakan kecil akan membawa pada serangkaian kejadian ekstrim tanpa bukti yang cukup. Contohnya, jika kita membolehkan siswa membawa ponsel ke kelas, sebentar lagi mereka tidak akan belajar sama sekali. Argumen ini melewati langkah-langkah logis dan langsung menyimpulkan hasil ekstrim tanpa dasar yang kuat. Lalu yang kelima ada circular reasoning atau penalaran melingkar. Jenis falasi atau kesalahan berpikir dan bernalar ini terjadi ketika premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa memberikan bukti tambahan. Contohnya, kita harus mempercaya karena dia orang jujur. Mengapa dia jujur? Karena kita mempercayainya. Ini bentuk argumen yang tidak membawa informasi baru atau bukti yang valid. Lalu selanjutnya yang keenam. Jenis kesalahan berpikir dan bernalar atau logika fallacy ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu sedikit. Contohnya, saya pernah bertemu dua orang asing yang tidak ramah. Jadi, semua orang asing pasti tidak ramah. Generalisasi tanpa bukti yang cukup cenderung menyesatkan dan tidak akurat. Di Indonesia sendiri pun jenis kesalahan berpikir ini sering dijumpai pada interaksi multikultural yang meyakini bahwa suku tertentu memiliki karakteristik tertentu. Lalu selanjutnya ada post hoc ergo propter hoc atau kesalahan sebab akibat. Pada jenis fallacy ini mengasumsikan bahwa jika satu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama adalah penyebab yang kedua. Contohnya, setelah saya memakai kalung keberuntungan ini, bisnis saya berkembang pesat. Logikanya tidak ada bukti bahwa kalung tersebut ini eh, bisa memengaruhi perkembangan bisnis. Bisa saja ada faktor lain yang mungkin berperan di situ. Selanjutnya ada April to Authority atau bandwagon effect. Pada jenis ini, kesalahan ini terjadi ketika seseorang menggunakan pendapat otoritas tertentu sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertimbangkan relevansi atau kebenaran argumen tersebut. Contohnya, pendapat ini benar karena profesor terkenal itu mengatakannya. Meskipun pendapat ahli bisa relevan, argumen tetap harus dinilai berdasarkan bukti dan logika, bukan hanya berdasarkan siapa yang mengatakan. Selanjutnya, logical fallacies yang diperbolehkan dalam penalaran hukum.
Dalam penalaran hukum, tidak semua logika fallacy dianggap sesat. Ada kesesatan berpikir yang secara umum dianggap salah dalam logika formal, tetapi dianggap boleh atau sahih dalam konteks hukum karena adanya norma hukum positif atau aturan pembuktian. Contohnya argumen ada ignorantiam atau apparel to ignorance dalam penalaran hukum. Dalam hukum, argumen ini sering digunakan dalam beban pembuktian. Misalnya pada pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang mengaku memiliki hak harus membuktikan hak tersebut. Jika tidak terbukti, maka hak tersebut tidak diakui. Ini adalah contoh argumentum ade ignorantim yang sahih dalam hukum. Karena hukum ini mengatur bahwa ketiadaan bukti berarti klaim tidak diterima. Setelah tadi saya membahas penjelasannya, kemudian jenis-jenisnya dan yang dikecualikan dalam penalaran hukum. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat menyebabkan argumen menjadi tidak valid, meskipun beberapa logical fallacy umumnya tidak diterima dalam penalaran hukum. Tetapi ada pengecualian dalam hal pembuktian, di mana mereka dapat diterima terutama ketika mempertanyakan kredibilitas saksi atau ahli. Pentingnya untuk memahami berbagai jenis logical fallacy untuk menghindari kesalahan dalam berargumen, dan untuk dapat mengenali ketika seseorang menggunakan logical fallacy dalam argumen mereka. Mungkin sekian presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.